Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi yang akan kita praktikkan, yaitu tentang sholat dalam keadaan darurat. Simak pelajaran dengan sebaik-baiknya. Sebelum praktik sholat dalam keadaan darurat kita laksanakan, saya akan menyampaikan ketentuan dari sholat dalam keadaan darurat, yaitu meliputi ada pengertian sholat dalam keadaan darurat, syarat dalam melaksanakan sholat dalam keadaan darurat. Perhatikan gambar berikut ini. Di bawah ini ada contoh gambar-gambar dalam melaksanakan sholat ketika keadaan darurat. Yang termasuk sholat dalam keadaan darurat adalah: yang pertama, dalam keadaan sakit; dua, dalam kendaraan; yang ketiga, dalam keadaan perang. Sholat dalam keadaan darurat yang pertama yaitu sholat dalam keadaan sakit. Dalam keadaan apapun, sholat tidak boleh ditinggalkan, seperti yang sudah dituliskan dalam sabda Rasulullah SAW, yang artinya, dari Imran bin Husain, ia berkata, "Aku dulu sakit bawasir, maka aku bertanya pada Nabi SAW tentang pelaksanaan sholat. Maka beliau bersabda, sholatlah kamu dengan berdiri, bila kamu tidak bisa, maka sholatlah dengan duduk, bila kamu tidak bisa, maka sholatlah dengan berbaring." Hadits Ahmad, Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Selanjutnya, tata cara bersuci bagi orang yang sakit. Yang pertama yaitu berwudu. Apabila orang yang sakit mampu untuk berwudu dan boleh menggunakan air, maka bersucinya harus dengan berwudu. Yang kedua, tayamum. Apabila orang yang sakit tidak boleh terkena air, maka wudunya diganti dengan tayamum. Sholat dalam keadaan sakit yang pertama bisa dilakukan dengan duduk. Yang pertama, untuk tata cara sholat dengan duduk, yaitu duduk iftirasi atau duduk di antara dua sujud, atau duduk yang termampu yang dilaksanakan. Yang kedua, ruku. Kepala ditundukkan, dahi setentang dengan tempat sujud ataupun berhadapan dengan lutut. Yang ketiga, sujud seperti biasa. Sudah ada gambar tertera dalam gambar, bisa dilihat. Yang nomor dua, dengan cara miring. Yang pertama, berbaring miring di atas rusuk sebelah kanan. Yang kedua, muka dan dada menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, ruku dan sujud dilakukan dengan isyarat. Untuk tata cara yang ketiga yaitu dengan cara terlentang. Yang pertama, berbaring terlentang, dua kaki berada di kiblat, tiga kepala ditinggikan sedikit supaya kepala bisa menghadap ke kiblat. Yang keempat, ruku dan sujud dilakukan dengan isyarat kepala. Yang keempat, cara isyarat kelopak mata. Yang pertama, berbaring menelentang, kaki menghadap kiblat, ruku dilakukan dengan menggerakkan kelopak mata, sujud diisyaratkan dengan menutup mata, seperti yang ada pada gambar sebelah kiri. Ada isyarat mata bagi ketika kita ruku. Yang kedua, yang di tengah ada isyarat mata bagi yang i'tidal. Yang ketiga, isyarat mata bagi yang sedang sujud. Untuk cara yang kelima yaitu cara mengingat dalam hati. Dilakukan dengan membayangkan dalam hati pergerakan mengikuti tertib rukun. Dalam contoh gambar tersebut itu gambar orang yang sedang sakit, yang sudah tidak bisa bergerak kecuali tidur. Dari 5 contoh cara mengerjakan sholat dalam keadaan sakit itu bukti bahwa Allah itu meringankan beban bagi seluruh umat muslim ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat dengan cara baik dan sempurna. Hikmah rukhsah sholat ketika sakit yang pertama adalah membuktikan Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada hambanya, menunjukkan Islam agama yang mudah, supaya umat Islam dapat menunaikan kewajiban mereka dalam segala keadaan. Dan sebab diwajibkannya sholat ketika sakit itu karena yang pertama, sholat merupakan ibadah terpenting dalam Islam.
mencegah seseorang dari kemungkaran, salat sebagai penawar sakit, mengharapkan pertolongan Allah dalam keadaan senang maupun susah, supaya hidup mati dalam keadaan kita beriman kepada Allah. Perbedaan rukhsah atau keringanan ketika sakit dan musafir. Yang pertama adalah cara sholat. Sholat ketika dalam keadaan sakit, yaitu dilakukan sesuai kemampuan si sakit dengan cara duduk, berbaring, atau miring, menelentang, isyarat mata atau isyarat hati. Keringanan untuk musafir boleh dilakukan secara jamak, qashar, jamak qashar, atau dilakukan kedua-duanya sekali. Harus dilakukan secara sempurna. Untuk waktu pelaksanaan, ketika sakit, dalam keadaan sakit, ketika musafir, semasa berada dalam musafir. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.